Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, marilah sebelum mulai pembelajaran pagi ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pagi ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling. Harapannya nanti anak-anak bisa memanfaatkan layanan bimbingan konseling dengan sebaik-baiknya. Untuk pengertiannya, masih ada sebagian orang yang memandang bahwa layanan BK atau bimbingan konseling sebagai pengawas atau polisi sekolah. Sehingga terkesan bila diminta ke sekolah, pasti putra-putrinya bermasalah dan cenderung menjurus ke arah yang negatif atau dengan sebutan anak nakal atau bandel. Masalah yang terkait biasanya melanggar tata tertib sekolah. Padahal setiap anak itu pada dasarnya mempunyai masalah. Misalnya, anak yang pandai tetapi tidak tahu cita-cita kedepannya itu apa. Itu sebenarnya juga punya masalah di karirnya. Yang kedua, anak yang terkenal di sekolahnya, tahu banyak teman, tapi hasil belajarnya itu kurang. Itu pun sebenarnya mempunyai masalah dalam belajarnya. Semua permasalahan yang terdapat pada siswa itu dapat diselesaikan oleh siswa tersebut dengan bantuan guru bimbingan konseling atau melalui berbagai layanan bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan konselor atau guru bimbingan konseling kepada konseli siswa yang sedang mengalami sesuatu masalah sehingga masalah yang dihadapi konseli atau siswa dapat teratasi serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sarana yang ada sehingga mampu memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. 2. Visi misi bimbingan konseling SMP Samplak. Visinya, visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli menuju insan yang bertakwa, berbudaya, terampil, unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti. Untuk misinya, 1. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, manajemen sekolah, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Untuk yang ketiga, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. 3. Bidang layanan bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling ada 4 macam bidang layanan. 1. Bidang bimbingan pribadi.
Bidang bimbingan pribadi adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan keimanan, potensi diri, bakat, minat, pemahaman, kelemahan diri, kemampuan pengambilan keputusan sehingga dapat merencanakan kehidupan yang sehat. Yang kedua, bidang bimbingan sosial. Karena pada dasarnya kita itu hidup bersosial. Bidang bimbingan sosial adalah bidang yang meliputi kemampuan yang berkomunikasi, berargumentasi, bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumah dan masyarakat. 3. Bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, penguasaan materi, program belajar di sekolah sesuai dengan kondisi psikis, sosial, budaya yang ada di masyarakat. Yang keempat, bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan, pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan dan dipilih. Oke, untuk program layanan bimbingan konseling. Nih, program layanan bimbingan konseling itu meliputi layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual. Yang 3, layanan responsif. 1. Layanan dasar meliputi ada asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan metode pengumpulan data, bisa dengan angket atau yang lain untuk mengetahui kebutuhan siswa sehingga guru bimbingan konseling melayani siswanya dengan tepat. Jadi pada saat nanti kalau Bu Guru minta untuk mengisi data, mohon untuk data diisi dengan kondisi sebenarnya. Agar nanti dalam kami melayani bimbingan konseling, melayani anak-anak bisa dengan tepat. Oke. Yang kedua, bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan layanan yang diberikan dalam suatu kelas dengan membahas materi yang diberikan. Contohnya, ini dilakukan setiap kali kita pertemuan, ya semacam ini. Saat daring ini kita memberi materi berupa bimbingan konseling dan anak-anak bisa memahaminya. Nah, untuk yang ketiga, bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas topik tertentu. Untuk sementara ini, saat pembelajaran daring, belum bisa dilakukan bimbingan kelompok. Nanti saat tatap muka bisa dilakukan layanan ini. Untuk yang keempat, layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan siswa menerima, memahami berbagai informasi. Silahkan anak-anak kalau butuh informasi apa yang terkait dengan bidangnya
bidang pribadi, sosial, karir maupun belajar bisa lewat layanan ini, bisa menanyakan di guru bimbingan konseling. Yang kedua, B, layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan layanan yang memungkinkan siswa dapat merencanakan dan memperoleh penempatan yang tepat. Nah, ini terutama untuk merencanakan masa depan. Ya, ini. Untuk yang ketiga, layanan responsif. Itu ada layanan orientasi, yaitu layanan yang memungkinkan siswa memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar peran siswa. Layanan orientasi sudah pernah dialami oleh siswa, yaitu pada saat penerimaan siswa baru di 3 hari pertama masuk sekolah di kelas 7. Yaitu yang sekarang dikenal dengan MPLS. Yang kedua, layanan konseling individu. Layanan konseling individu merupakan layanan yang memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka untuk mengentaskan permasalahan. Ini dari satu individu dengan guru BK. Nah, ya. Untuk yang ketiga, layanan konseling kelompok. Ini hampir sama dengan layanan konseling individu, tapi ini dilakukan secara kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka secara berkelompok untuk mengentaskan permasalahan. Yang selanjutnya, layanan kolaborasi merupakan layanan yang melibatkan berbagai pihak atau semua warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengentaskan setiap permasalahan. Jadi ini kerjasama antara siswa, guru, warga sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, yang selanjutnya, kelima, layanan home visit atau kunjungan rumah. Merupakan suatu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru bimbingan konseling dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. Nah, ini beberapa program. Nah, ini beberapa program yang ada di bimbingan konseling. Silahkan manfaatkan layanan bimbingan konseling dengan sebaik-baiknya. Dan pada masa pandemi ini, anak-anak bisa melakukan layanan bimbingan konseling, bisa melalui WA, nanti kami layani dengan sebaik-baiknya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi motivasi anak-anak untuk menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Kurang lebihnya, bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.